Siapa saja yang dapat mendaftar dan mengikuti tes seleksi ini? Pemerintah membuka kesempatan bagi guru-guru honorer di sekolah negeri dan di swasta yang terdaftar di Dapodik. Ini juga termasuk guru eks tenaga honorer kategori 2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau P3K sebelumnya. Dan yang kedua adalah untuk lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar. Jadi dua-duanya boleh diberikan kesempatan di tahun 2021 untuk mengikuti tes seleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan informasi terkait alur penerimaan CASN untuk P3K, di mana pemerintah menyatakan akan membuka formasi guru P3K sebanyak 1.002.616 melalui seleksi calon ASN atau aparatur sipil negara tahun 2021. Rencananya pendaftaran seleksi ini dijadwalkan akan dibuka mulai 31 Mei mendatang. Seleksi kompetensi P3K guru akan dilaksanakan dalam 3 kali tes pada bulan Agustus, Oktober, dan Desember tahun 2021. Untuk tesnya terdiri dari tes kompetensi dan tes wawancara yang berbasis komputer. Tes kompetensi itu terdiri dari tes kompetensi teknis, tes manajerial, dan tes sosiokultural. Lalu bagaimana alur tahapan seleksi P3K guru di tes ASN tahun 2021? Adapun alur tahapan pendaftaran P3K di tahun 2021, di sini kita bisa lihat ada 4 guru yang bisa melamar P3K, yaitu guru honorer K2, guru honorer negeri, guru honorer swasta, dan lulusan PPG. Keempat guru ini harus melakukan pendaftaran awal sebagai calon peserta seleksi calon ASN 2021 melalui portal sscasn.go.id untuk kemudian dilakukan verifikasi berkas. Untuk tes pertama hanya diperuntukkan bagi honorer K2 dan honorer sekolah negeri saja. Adapun poin yang harus diketahui oleh peserta yang ikut tes pertama ini adalah: yang pertama, tidak dapat melamar ke instansi lain. Yang kedua, jika formasi tersedia dan serdik atau kualifikasi yang bersangkutan sesuai, harus melamar di formasi tersebut. Dan yang ketiga, jika formasi tidak tersedia atau serdik kualifikasi yang bersangkutan tidak sesuai, peserta dapat melamar di formasi lain instansi tersebut. Sedangkan untuk pelaksanaan tes kedua terdiri atas guru honorer sekolah swasta dan lulusan PPG. Di tes kedua ini, guru honorer K2 dan honorer sekolah negeri yang tidak lulus di tes pertama bisa bergabung untuk mengikuti tes kedua ini, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Yang kedua, peserta dari kelompok honorer K2, guru honorer di sekolah negeri, dan guru honorer di sekolah swasta tidak dapat melamar di instansi lain. Yang ketiga, peserta dari kelompok lulusan PPG dapat melamar di instansi yang sesuai dengan domisilinya. Dan yang terakhir, diambil nilai tertinggi antara PG1 dan PG2. Sedangkan pelaksanaan tes ketiga diperuntukkan bagi peserta dari semua kelompok, yaitu kelompok honorer K2, honorer di sekolah negeri, honorer di sekolah swasta, dan lulusan PPG yang tidak lulus tes kedua, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Yang kedua, seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Dan yang ketiga, diambil nilai tertinggi antara PG1, PG2, dan PG3. Setelah tes ketiga, formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kemendikbud. Khusus untuk P3K guru, ada 4 kategori peserta yang berhak mendaftar, yaitu guru honorer K2,
Guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintahan daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Terus yang selanjutnya, guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Dan yang terakhir adalah lulusan pendidikan profesi guru atau PPG. Demikianlah informasi yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.